Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Saya akan menjelaskan cara penggunaan LCD 16x2 dan 8 piece lampu LED pada mikroprosesor ATmega 32 berbentuk software. Wiring Proteusnya berbentuk seperti ini. Terdapat satu buah ATmega 32, satu buah LCD 16x2, satu buah trimpot 1 kilo ohm, lalu 8 piece lampu LED, 8 piece resistor 330 ohm yang terhubung ke terminal LED 0 sampai dengan LED 7, itu ngarahnya ke port C0 sampai dengan port C7 di ATmega. Lalu di bagian resetnya terdapat push button, terus grounding, terus resistor 10 kilo ohm, dan di sini positif 5 volt DC ya. Ini grounding ini berfungsi sebagai negatifnya. Lalu yang digunakan di ATmega adalah port C dan port D. Port C-nya berfungsi untuk lampu LED, port D-nya berfungsi sebagai lampu LCD, di mana port D0 sama dengan port D3 berfungsi sebagai data bus 4 sama dengan data bus 7. Lalu port D4 sampai dengan port D6 berfungsi sebagai RS, RW, dan E. Lalu grounding dihubungkan ke VSS LCD 16x2, VDD dihubungkan ke positif 5 volt DC dari LCD 16x2, lalu VEE atau V0 dihubungkan ke potensio atau trimpot bagian tengah. Lalu trimpot ini dihubungkan ke power. Di sini harusnya ada grounding. Kita tambahkan grounding. Kita hubungkan. Oke. Lanjut. Setelah kita wiring seperti ini, maka akan dilanjutkan untuk memprogram dari Microchip Studio ya. Wiringan saya ini mengacu pada modul 4 PBM dari Pak Ahmad Wahyudani di halaman 27. Wiringan seperti ini ya. Saya menyamakannya persis. Lalu setelah kita wiring, akan dilanjutkan ke Microchip Studio mengacu pada modul PBM juga yang keempat di halaman 28 dan halaman 29 ya. Ini 29, ini 28. Yang tadi itu di halaman 27 untuk Proteusnya. Oke, setelah kita ketikkan di Microchip Studio, di sini saya akan menjelaskan isi dari programnya ya. Lalu di sini ada hashtag include, terus nge-call library IO, lalu hashtag include memanggil library dari LCD yang sudah kita input ya. Ini library LCD. Lalu ngedefine dari clock CPU-nya sebesar 11 MHz, 11,059 MHz. Lalu di sini ada hashtag include manggil library dari si delay. Fungsinya ngedefine dari si clock CPU untuk mengarah ke delay itu sendiri ya, karena butuh clock. Lalu di sini ada dua kondisi void, LED 1 dan 2. Di setiap void isinya sama ya. Yang membedakan hanya teksnya. Ini contoh untuk teks pertamanya itu LED pola 1, di sini LED pola 2. Di sini kebetulan sama untuk di baris keduanya teks LCD sama-sama Universitas Mercubuana. Lalu untuk lampu LED-nya agak sedikit berbeda ya.
Di sini yang nyala itu port C-nya bit 0, terus bit 1, bit 2 itu mati, bit 3 itu mati, bit 4 nyala, bit 5 nyala, bit 6 mati, bit 7 mati. Setelah delay akan dilanjutkan nge-shift ke kiri, nyalanya sama-sama 2. Jadi yang akan nyala 01 mati, 23 nyala, lalu 45 itu mati, 67 nyala. Selanjutnya dilanjutkan dengan delay, terus nge-clear screen. Lalu di void keduanya atau LED keduanya itu port C-nya atau si lampu LED-nya yang membedakan adalah bit 0 sampai dengan bit 3 itu nyala, lalu bit 4 sampai dengan 7 mati, dilanjutkan dengan delay. Kalau tadi hanya 2, ini 4 ya. Ini sama 4, ini 2. Nah, lalu nge-shift ke kiri ya, sama kayak yang atas atau di kondisi LED 1. Di sini yang nyala atau mati. Jadi bit 0 sampai dengan bit 3 itu mati, bit 4 sampai dengan 7 itu nyala, lanjutkan dengan delay, terus nge-clear LCD. Terus untuk posisi LED pola 2 ataupun LED pola 1 itu berada di baris 0, kolom 0. Lalu Universitas Mercubuana posisinya di baris kedua, terus kolom 0. Lalu ini program utamanya untuk manggil void tadi ya, 2 void yang ini berbentuk integer. Di sini fungsi pertamanya inisial, jadi kondisinya inisial LCD, display on, cursor on, terus nge-clear, posisinya itu di home, baris 0, kolom 0. Lalu muncul di awal teks itu hello, terus di Universitas Mercubuana letaknya di baris kedua, kolom 0. Lalu dilanjutkan dengan delay, terus ini mendefinisikan bahwa port C di ATmega 32 berfungsi sebagai output ya. Karena ini nilainya FF, maka dibinarkan akan hasilnya seperti ini. Jadi bit 0 sama dengan bit 7 itu difungsikan sebagai output. Kenapa output? Karena nilainya 1. Lalu port C ini kondisinya 0xFF, lalu dilanjutkan dengan looping. Setelah nilainya looping 1, lanjutkan dengan void-nya, manggil void yang tadi. Lanjut ke simulasi. Kita simulasikan. Panggil X-nya. Oke. Oh ya, untuk ngebuat Proteus ataupun ngebuat program, terus cara nge-build, cara nge-buildnya itu di video awal saya juga udah saya jelasin ya, cara nge-build, terus cara ngetiknya gimana. Terus setelah hexnya itu muncul, terus input ke Proteusnya gimana, terus cara manggil library Proteus contoh kayak ATmega, LCD ataupun LED itu gimana, di video pertama saya sudah saya jelaskan. Oke, kita simulasi. Setelah kita masukin X-nya ya, tadi kan udah masuk, terus kita simulasi play. Pertamanya itu kan muncul hello Mercubuana, hello Universitas Mercubuana, dilanjutkan dengan bit 0 dan bit 1 itu nyala, terus bit 23 mati, 45 nyala, 67 mati, masif ke kiri. Ini pola 1 ya. Terus dilanjutkan dengan pola 2, setelah ini masif ke kiri, lanjut pola 2, 0, 1, 2, 3 nyala, 4, 5, 6, 7 mati. Lalu masif ke kiri, 4, 5, 6, 7 itu nyala, ini mati, 0 sampai 3. Lanjut ke pola 1. Setelah nge-shift ke kiri, dia akan lanjut ke pola 2. Begitu juga di pola 2.
Setelah 4 ini nyala lalu masif ke kiri, akan manggil balik lagi LED pola 1 dan seterusnya ping. Sekian penjelasan dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.